Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kembali demo di mata kuliah organisasi komputer. Kini kita akan mencoba bagaimana menginterfacekan antara prosesor AVR dengan PPI. Nah, kemarin kita pelajarin tentang PPI, ya. Jadi pada PPI di sini memiliki 3 buah port output, ada port A, port B, dan port C. Nah, kemudian untuk mengaktifkan chip ini, PPI ini, caranya sama dengan memori. Sebelum kita bisa mengakses port A, B, atau C, maka kita harus mengaktifkan chip ini dengan memberikan sinyal pada pin CS. Ya, ini ya, pada pin CS. Karena pin CS ini dia aktif low, maka kita harus memberikan sinyal logic low. Ya, nah sinyal logic low ini diberikan dengan cara memberikan logic tertentu pada alamat yang tidak dipakai. Nah, kalau pada memori eksternal kemarin kita mencoba bahwa alamat yang tidak dipakai di memori ini mulai dari A13, A14, A15, sehingga untuk mengakses si memori eksternal kita menggunakan alamat ini. Nanti ini diinputkan ke logic N. Ini bisa macam-macam kombinasinya sehingga nanti pin pada chip selectnya itu akan aktif. Nah, ini kemarin disebut sebagai pool addressing karena semua alamat yang tidak dipakai ini digunakan untuk mengakses atau mengaktifkan pin CS. Nah, kalau pada PPI di sini ini kebalikannya. Kita lihat di sini bahwa alamat yang digunakan pada PPI ini hanya ada dua, yaitu A0 dan A1. Sedangkan untuk mengakses chip select ini hanya menggunakan alamat A13, A14, dan A15. Nah, sehingga model pengalamatan seperti ini disebut sebagai half addressing. Ya, jadi berbeda dengan yang full addressing dan half addressing. Nah, nanti ada konsekuensinya kalau kita mengakses device ini menggunakan half addressing. Ya, nanti kita coba apa pengaruhnya terhadap pengaksesan dari PPI ini kalau dia diakses menggunakan half addressing. Ya, kita kesampingkan dulu itu. Sekarang kita lihat dulu half addressingnya untuk PPI. Di sini digunakan A13 sampai A15. Ya, jadi sama dengan model hardware seperti ini. Kita tentukan dahulu alamat untuk PPI. Ya, karena yang digunakan untuk mengakses chip select ini hanya ada A13 sampai A15. Jadi kita bisa tentukan bahwa sinyal diperlukan di sini adalah sinyal low. Ya, di sini ada berbeda dua jenis ya. Kalau pada memori ini menggunakan gerbang N, kalau di sini menggunakan gerbang NAND. Mengapa demikian? Ya karena sinyalnya juga berbeda. Kalau di sini dia memerlukan sinyal low, kalau di sini external memory dia memerlukan sinyal high. Ya. Jadi gerbang N ini dinotkan outputnya jadi ya gerbang NAND. Nah, jadi di sini dia memerlukan sinyal low untuk mengaktifkan chip ini. Nah, kita lihat di sini bagaimana caranya agar sinyal di sini adalah low. Nah, kita tahu gerbang NAND itu gerbang N yang outputnya diberi signal NOT.
Jadi kalau kemarin saya coba seperti ini ya, misalnya ada 2 input, ini ada 1 output, ini N ya, maka di sini outputnya akan 0 jika salah satu inputnya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau gerbang NAND ini ya tinggal dinotkan. Ya, jadi ini dinotkan. Jadi di sini outputnya, output dari N ini 0 dinotkan jadi 1 ya. Ini 1. Ini 1. Dan ini adalah 0. Nah, jadi tetap ya. Untuk mengaktifkan chip select dia memerlukan logic high di kedua inputnya. Ya. Jadi antara gerbang N dan gerbang NAND untuk mengaktifkan chip selectnya dia memerlukan logic high di kedua inputnya. Ini untuk yang 2 input. Kalau dia 3 input berarti di semua inputnya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa di A15 ini ya, A15 ini dia ada 1 buah gerbang NOT. Ya, jadi kalau yang di sini kemarin saat A13, A14, A15 ini semuanya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 1. Nah, sebaliknya di sini kalau dia berlogika 1 semuanya, maka outputnya di sini input yang pertama ini 1, ini 1, dan ini adalah 0. Akibatnya apa? Ya di sini dia akan berlogika 1. Akibatnya CS-nya tidak aktif. Ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan ini dia memerlukan sinyal 1 1 0. Ya, jadi di A15-nya dia memerlukan logic 0 agar input di gerbang NAND ini semuanya menjadi 1. Jadi kalau di sini 1, ini langsung 1, A14 1, berarti di sini langsung dapat 1, A15 0, maka diinverterkan di sini menjadi 1. Nah, maka addressing untuk PPI di sini A13 sampai A15 ini adalah 0 1 1. Ya. Nah, ini adalah alamat offset. Jadi dengan membuat A0 dan A1 ini ke alamat awalnya 00, maka akan didapat alamat offset. Ya, ini alamat offsetnya 6000 hexa. Nah, di sini ada tanda X. X ini artinya apa? X ini artinya don't care. Jadi ini logiknya ini dari A2 sampai A12 ini don't care atau tidak dianggap. Ya. Jadi dia bisa 1, bisa 0, itu tidak pengaruh. Ya. Tidak berpengaruh. Nah, di sini saya buat dia don't care ini saya buat dia 0 ya. Jadi nilainya adalah 6000 atau 6000. Sedangkan alamat awal dari PPI A0 dan A1 berlogik 00 ya. Ini akan didapat 0 dan 0. Sedangkan alamat terakhirnya berarti address pada A0 dan A1 ini berlogik 11 ya. Maka di sini akan didapat alamat addressnya arraynya adalah 0003. Nah, sehingga
PPI ini bisa diakses pada alamat 600 sampai 6003 ya. Nah, jadi itu ceritanya bagaimana untuk mendapatkan alamat untuk semua device yang terkoneksi ke prosesor APR-nya. Nah, sama kayak kemarin, tinggal kita masukkan itu ke dalam program ya. Jadi di sini saya sudah dapat, kita masukkan ya yang kemarin. Untuk memori eksternal ini offsetnya adalah E000. Untuk PPI ini adalah 6000. Nah, sedangkan untuk mengakses peripheral yang ada di PPI, ya masih ingat materi saya sebelumnya ya. Nah, ini ya, kalau di sini A1, A2 simbolnya. Kalau di Proteus A0 dan A1. Tapi nggak masalah, sama. Nah, di sini untuk mengakses untuk di PPI sendiri dia ada 4 buah slot I/O ya. Yang pertama itu untuk mengakses port A, port B, dan port C, serta satu lagi namanya control register ya. Karena semua port ini berfungsi sebagai I/O, maka dia bisa berfungsi sebagai saluran input dan saluran output ya. Dan untuk mengaturnya ini diatur melalui namanya control register ya. Jadi di sini kalau saya buat desimal, port A ini adalah 00, port B ini adalah 01 ya. Port C ini adalah 02 ya. 02 dan port register, control register adalah 03 ya. Nah, di sini jadi saya buat seperti itu. Jadi port A 00 ditambahkan dengan offsetnya tentunya ya untuk mengaksesnya. Kemudian port B 01 kemudian ditambahkan dengan offsetnya yaitu 6000 tadi. Port C ini adalah 02 ditambahkan dengan offset, dan control registernya adalah 03 ditambahkan dengan offset. Nah, jadi offset ini tetap diperlukan supaya PPI-nya akan aktif saat alamat-alamat ini diakses ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita akan simulasikan. Nah, ini sama kayak sebelumnya, ini inisialisasi stack di dalam prosesornya ya. Ini mengaktifkan fungsi addressing. Jadi agar port A dan port C serta port D di WR dan RD ini berfungsi, maka digunakan coding seperti ini. Disetting beberapa register yang ada di dalam prosesor AVR-nya. Nah, kemudian baru ini. Nah, saat sudah diaktifkan, ini akan berfungsi sebagai port address dan port data ya. Nah, kemudian di sini baris ini digunakan untuk mengatur PPI ya. Menginisialisasi PPI. Jadi semua port ini berfungsi sebagai output. Nah, nanti kita akan memberikan nilai ke control register dengan nilai 80 heksadesimal. Kenapa 80? Nah, kalian bisa lihat di materi saya berikutnya sebelumnya ya. Bagaimana caranya mengkonfigurasi PPI ini agar berfungsi sesuai dengan yang saya inginkan.
Nah, di sini saya inginkan semua pot berfungsi sebagai output. Ini adalah register control. Ya, untuk mengaktifkannya kita harus memberikan logic high pada D7. Ini adalah selalu aktif, selalu 1 logikanya ya. Nah, kemudian dari D6 sampai D0 ini digunakan untuk mengatur mode dan fungsi dari masing-masing pot. Nah, di sini ada dibagi jadi 2, yaitu grup A dan grup B. Grup A ini bisa kita atur modenya, ada 3 mode, mode 0, mode 1, dan mode 2 ya. Kemarin saya jelaskan. Kemudian grup B ini hanya ada 2 buah mode, mode 0 dan mode 1. Nah, masing-masing mode ini bisa diterapkan sebagai macam-macam fungsinya. Nah, saya kepingin berfungsi sebagai input output basic, maka dia ada di mode yang ke 0. Ya, mode 0. Maka di grup A dan grup B ini masing-masing harus dimasukkan ke mode 0. Nah, kalau di mode 0 berarti di sini Anda lihat di sini untuk di grup A untuk mengatur ke mode 0 ini harus diatur data yang ada di D6 dan D5. Ini harus dibuat 0 dan 0. Ya. 0 dan 0. Ini 0 dan 0. Nah, karena untuk di grup A di sini ada 2 buah pot yang akan diatur, yaitu pot A dan pot C upper ya. Ini pot C upper berarti dia pot C4 sampai C8 ya. Ini C4 sampai C8, C7 ya. C4 sampai C7 ini diatur di sini. Karena saya pengen sebagai output, maka nilai pada D3 ini harus 0. Sama dengan pot A. Pot A juga saya inginnya dia sebagai output, maka nilai dari D4 ini harus 0. Nah, jadi D6, D5 ini 0, 0, mode 0, input output basic. D4, D3, 0, 0 karena berfungsi sebagai output untuk pot A dan pot C upper. Nah, sekarang grup B. Grup B ini juga dimasukkan ke mode 0, basic, IO basic ya. Jadi D2 ini harus diberi logic 0 untuk masuk mode 0 ya. Kemudian pot B berfungsi sebagai output, maka D1 diberi nilai 0 dan D2, D0 pot C lowernya C0 sampai C2 ya. Ini juga diberi logic 0. Nah, jadi kalau kita gabungkan semuanya D71 ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 diubah menjadi heksadesimal adalah 8, 0. Ya, jadi gitu ya. Jadi D7 ini logiknya 1, ini 0, ini 0, 0. Ini juga menjadi heksa adalah 80 heksa. Nah, ini saya masukkan ke control register. Ya, jadi 80 saya masukkan, saya inputkan ke R16, kemudian nilainya saya masukkan ke control register. Nah, kita lihat di sini. Di sini pada kondisi default ini semuanya logic high. Ya, ingat yang kemarin ya. Logic high dia pada kondisi default. Berarti semuanya berfungsi sebagai input. Ya. Nah, saat ini sudah dijalankan. Kita lihat di sini. Semua pot langsung menjadi logic low.
Nah, ini artinya apa? Pot A, pot B, dan pot C sudah pada posisi sebagai output. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini yang sama kayak sebelumnya, ini mengakses internal memory SRAM. Nah, di sini ini ya. Kemudian ini adalah eksternal berarti ini U3. Dia mengakses alamat 00 01, kemudian FFE ya, sekitaran sini ya. Nah, ini FFE, kemudian FFF, kemudian alamat akhir, ini tengah-tengah nama akhir 1 FFE ada sekitar sini. Nah, ini di sini, dan FFF ujungnya sini. Oke, ini dia yang memori eksternal. Sekarang kita lanjut lagi mengakses PPA nya. Oh, ini salah ini codingnya. Saya ulangi. Ini. Nah, ini sekarang saya akan mencoba mengirimkan data F0 ke pot A, pot B, dan pot C. Jadi data F0 saya masukkan dulu ke R16 F0. Kemudian F0 ini akan saya kirimkan ke pot A, pot B, dan pot C. Jadi Anda lihat di sini, pot A ini 0 semuanya, pot B juga 0 semuanya, pot C juga 0 semuanya. Kita coba jalankan instruksi berikutnya ini. Nah, kita lihat di sini pot A sekarang sudah berubah 0 0 0 0 1 1 1 1. Ini adalah F0. Sama di pot B juga begitu, pot B, pot C. Nah, jadi setelah dijalankan, maka semua yang ada di pot A, B, C menjadi F0. Ya, oke. Semoga kalian bisa memahami ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, sekarang saya akan mencoba bagaimana caranya membaca dari pot tersebut. Nah, ya, berarti salah satu pot ini akan difungsikan sebagai input. Kita coba ya. Kita kasih isinya switch saja di sini. Kita kasih switch. Ini ingat tadi bahwa saat dia berfungsi sebagai input, ya, maka kondisi logic defaultnya itu adalah high, ya, sehingga semua perangkat input itu harus memberikan sinyal low. Nah, di sini saya tambahkan push button, saya hubungkan ke ground, sehingga kalau di sini inputnya aktif, C0 ini akan berlogik 0, ya, akan terbaca logic 0. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengaktifkan C0 ini sebagai input? Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Berarti yang di grup A tadi di sini, yang untuk C ini yang over itu adalah D3. Ini harus logic 1. Ya, harus logic 1. Nah, jadi saya ulangi lagi di sini. Di sini tetap 1, ini tetap mode 0. Ini yang tetap sebagai output pot A ya. Ini pot C upper sebagai input 1.
Kemudian yang di grup B modenya tetap 0. D1 ini port B tetap sebagai output. D0 ini adalah port C lower sebagai input, berarti di sini harus 1. Nah, di sini kalau diubah menjadi hexa, ini menjadi apa? 100 1001, berarti dia 89. Ya, 89 ya. Jadi codingnya di sini kita ubah, kontrol PPA-nya kita ubah nilainya ini jadi bukan 80 lagi ya, tapi 89. Kita coba. Nah, di sini masih kondisi default, semua berfungsi sebagai input. Saat ini dijalankan, 89 dimasukkan ke register, kontrol register PPI. Kita bisa lihat port A berfungsi sebagai output, port B berfungsi sebagai output, port C berfungsi sebagai input. Ya. Nah, sekarang kita buat programnya, program sederhana. Bagaimana caranya membaca data yang ada di port C. Nah, kalau STS itu adalah load, memberikan nilai pada port yang dituju. Kalau membaca berarti LD. ST itu STS itu ya store ya, store ke eksternal dari memori. Nah, kalau membaca berarti LDS, load dari eksternal. Nah, di sini data yang ada di port C nantinya saya akan letakkan di register 0. Nah, jadi kita coba lagi ya. Tadi sampai di sini. Nah, di sini semuanya ada berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Output, input. Ini eksternal sama kayak tadi sebelumnya. Ini memberikan ke port A dan port B. F0, port B juga F0 ya, F0. Nah, kemudian ini adalah membaca port C dan diletakkan ke R0. Kita lihat di sini. Saat ini dieksekusi, apa yang terjadi dengan R0? Nah, ini ya. Bisa dilihat bahwa R0 sekarang nilainya adalah FF. Mengapa FF? Ya, kita bisa analisis di sini bahwa saat bottom ini tidak diaktifkan, semua bit pada port C ini berlogika high 1111111. Jadi kalau diubah menjadi heksadesimal ini adalah nilainya FF. Ya. Nah, jadi saat hasil pembacaan berlogika 1, artinya tidak ada input yang aktif di sini. Ya, tidak ada input yang aktif. Nah, sekarang kita coba aktifkan. Ya, lihat di sini. Ini aktif, push buttonnya aktif, maka bit ke 0 dari port C ini berlogika low. Biru nih ya. Biru ini artinya dia low. Berlogika low. Nah, sekarang kita lihat. Saatnya dibaca R0, perhatikan nilai dari R0 berapa nilainya. Nah, sekarang R0 adalah bernilai FE. Ya, FE. Jadi kalau port C D7 ini 1
1, 4-nya 1, C3 1, C2 1, D1 nya 1, dan D0 nya 0. Ini kalau diubah menjadi heksadesimal, ini sudah pasti F ya. Ini 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14. 14 itu dalam heksanya adalah E. Kalau 15 adalah F. Nah, ya. Jadi bisa dilihat bahwa sekarang nilai R0 adalah FE. Nah, ini harus dikonversi untuk melihat atau menentukan bit mana yang pada posisi aktif. Harus diolah kembali ya. Jadi ini hanya membaca saja. Hasil pembacaan adalah FE. Nah, ini harus diterjemahkan lagi dengan nilai FE ini artinya apa? Apakah ada bit yang aktif atau bit yang tidak aktif semuanya? Kalau tidak aktif maka dia FF tadi ya. Kalau dia aktif maka salah satunya akan berlogik 0. Berarti selain FF itu menandakan bahwa pot C ada bit yang aktif. Nah, itu nanti harus diolah lagi dalam program berikutnya. Kita mau apakan setelah terindikasi ada bit yang aktif atau ada input yang diaktifkan, kita mau apakan kembali. Nah, itu nanti ya tergantung dari program yang akan dibuat ya. Saya rasa itu penjelasannya. Silahkan ini nanti dipelajarin kembali, dicoba, kemudian nanti dicoba juga. Tadi saya katakan bahwa PPI ini bekerja pada half addressing. Jadi alamatnya offsetnya adalah 60. Nah, sekarang bagaimana kalau offsetnya ini kita ganti? Ya, jadi misalnya ini kita anggap saja dia 1. Ya, ini kita anggap 1. Berarti di sini berapa sekarang alamatnya? Di sini berubah ya, berubah menjadi 700 sampai 700. Jadi alamat awalnya ini nah seperti ini ya. Kalau dia bekerja pada full addressing, maka kalau offsetnya berubah maka dia tidak akan terakses, tidak akan diakses. Nah, sekarang kalau dia bekerja pada half addressing, apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Nah, silakan kalian coba lagi nanti ya, dengan mengganti offset dari PPI ini menjadi nilai seperti ini. Bagaimana? Apakah dia masih bisa terakses atau tidak bisa terakses ya? Dan bagaimana juga kalau semua ini diganti, yang tidak dipakai ini, don't care ini ya, apa pengaruhnya terhadap pengaksesan dari PPI? Nah, itu bisa kalian coba nanti ya untuk membuktikan atau menjawab pertanyaan tersebut ya. Selamat mencoba.